Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Asma dari PT Atik Kalimantan Barat ya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit menjelaskan terkait assembler ya. Uh, Assembler yaitu sebuah apa ya, kalau bisa dikatakan sebuah platform ya, sebuah platform dimana di sini kita bisa membuat konten 3D ataupun konten AR atau augmented reality ya. Nah, sebelum itu di sini saya akan menjelaskan seperti aplikasi apa saja yang ada di assembler itu sendiri. Nah, assembler sendiri memiliki tiga produk yaitu assembler, terus assembler edu dan assembler studio seperti itu. Nah, assembler edu, apa perbedaan dari ketiga ini dan apa persamaannya seperti itu. Assembler sendiri itu untuk membuat, mengakses dan membagikan konten-konten 3D atau AR ya. Tapi di sini dia lebih general seperti itu. Jadi konten AR untuk berbagai bidang seperti itu. Sementara untuk assembler edu sendiri itu merupakan platform untuk membuat konten 3D atau AR, tapi dia lebih concernnya di bidang edukasi seperti itu. Dan yang ini yang memang biasa kita gunakan untuk yang digunakan guru-guru untuk membuat konten 3D atau AR sendiri. Nah, yang ketiga itu ada assembler studio. Assembler studio ini adalah media untuk membuat konten 3D atau AR. Jadi sebenarnya assembler edu, assembler sama assembler studio itu sama saja, bisa membuat konten 3D atau AR. Cuman kalau untuk yang assembler studio ini lebih lebih spesifik lagi. Jadi di assembler studio sendiri itu kita bisa mengimpor fitur objek 3D dari luar seperti itu. Tapi kalau untuk assembler edu dan assembler itu tidak bisa. Jadi kita bisa mendownload konten-konten 3D seperti di konten 3D di Sketchpad seperti itu. Nah, itu bisa kita download. Nanti kita bisa import ke Assembler Studio seperti itu. Nah, di sini dimana kita bisa mendapatkannya, itu bisa didapatkan di Google Play, di App Store untuk assembler dan assembler edu, dan ada juga di sini Assembler Studio bisa digunakan di Windows atau Mac. Nah, namun sebenarnya karena ada banyak yang kadang perangkatnya tidak support gitu ya, karena untuk mendownload Assembler Studio sendiri itu biasanya memerlukan spesifikasi tersendiri untuk perangkatnya. Nah, di sini pihak Assembler sendiri telah mengembangkan studio Assembler yang jadi kita bisa membuat konten konten 3D atau AR melalui website seperti itu. Kalau dulu kan tidak bisa, tapi sekarang bisa kita membuatnya via website seperti itu, yang dapat diakses di studio.assembler.com /out ya. Nah, seperti itu. Itu bisa kita membuat konten 3D ataupun AR
menggunakan Assembler Studio tapi di website seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara registrasi. Jadi cara registrasi itu bisa via website ataupun bisa via website Assembler Edu, atau bisa kita registrasi melalui aplikasi Assembler Edu sendiri yang sudah kita download dari Play Store ataupun App Store seperti itu. Nah, kalau di sini kalau kita untuk registrasi di Assembler Edu sendiri melalui website, di situ kita bisa buka websitenya. Di situ ada menu login, ya, ada login atau register, ya. Jadi kita bisa kunjungi websitenya, yaitu edu.assemblerworld.com seperti itu. Nah, nanti di sini ada tombol register atau login, bisa kita register atau login di situ, ya. Nah, jika di sini memang kita belum mempunyai akun, berarti kita harus klik daftar sekarang. Kalau sudah punya akun, langsung klik saya sudah punya akun seperti itu. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita lengkapi. Yang pertama nama, email, nama pengguna, kata sandi, ya. Terus kita harus centang di sini saya setuju dengan syarat dan ketentuan, baru itu daftar. Nah, di sini kita juga bisa mendaftar menggunakan Facebook ataupun sign in dengan Apple, ya. Gitu. Nah, mungkin kalau untuk mendaftarnya sama dengan kita mendaftar platform-platform yang lain, ya. Sama halnya seperti itu, jadi tidak terlalu sulit. Nah, di Assembler Studio sendiri ada beberapa fitur, ya, di sini. Jadi setelah kita login, di sini ada fitur-fitur, kita masuk ke akun kita. Di situ ada fitur kelas, fitur topik, fitur kamu. Nah, untuk fitur kelas ini sendiri itu nanti akan menampilkan kelas-kelas yang kita punya. Baik kelas itu kita bergabung dengan kelas orang lain ataupun kelas yang kita buat sendiri seperti itu. Kalau untuk menu topik sendiri, di sini disediakan topik-topik konten 3D ataupun AR yang sudah disediakan oleh Assembler, ya. Nah, untuk di poin kamu di sini ini merupakan berisi tentang konten-konten yang sudah kita buat seperti itu. Oke. Nah, di sini ini penjelasannya. Nah, di sini di halaman kamu tempat kita menemukan proyek yang kita buat, ya, melihat pengikut kita dan pengguna yang kita ikuti seperti itu. Kalau yang di sini, yang di pojok yang ini, nah, itu adalah akun atau identitas kita seperti itu. Nah, baik, mungkin di sini saya langsung saja ya ke aplikasi Assembler Edu-nya. Jadi bisa di-download via App Store. Kalau di sini saya pakai iPad, jadi kita bisa download di Nah, di sini kan ada Assembler, terus ada Assembler Edu. Jadi kita lebih ke Assembler Edu, ya. Walaupun sebenarnya Assembler itu sama saja, tapi kan kita di sini khususnya untuk yang edukatif, ya, bidang pendidikan seperti itu, terkait pendidikan kita pakai yang Assembler Edu. Karena saya sudah download. Jadi, nah, di sini saya udah login, ya. Di sini saya sudah login. Di sini kelas, ya. Nah, di sini yang pertama itu yang menu kelasnya. Di sini ada yang tanda lonceng di atas ini, pemberitahuan terkait aktivitas kelas kita sendiri. Tuh. Oke.
ya, internetnya kurang bagus di sini. Kita coba buka sekali lagi. Oke, nah di tanda plus di sini kita gunakan untuk membuat kelas, buat kelas baru. Di sini kita beri nama, misalnya kelas apa. Di sini kita ketik deskripsinya, terus kita bisa pilih latar belakangnya, baru kita klik buat seperti itu. Itu kalau untuk membuat kelas baru. Nah di sini saya punya kelas yang sudah saya buat. Nah di sini ada kode kelasnya, di bagian atas kode kelas J55EJ itu adalah kode kelasnya. Jadi kita bisa nanti membagikan kelas yang sudah kita buat kepada siswa ya, kepada siswa. Nah, di sini di beranda ini kita bisa menampilkan materi-materi, bisa itu merupakan unggahan tautan seperti tautan dari YouTube seperti itu, bisa juga mengunggah berkas, bisa mengunggah video juga, mengunggah gambar juga, atau mengunggah assembler project. Ya, misalnya kita punya assembler project kita nih. Nah, di sini kita punya projectnya banyak sekali di sini. Misalnya ini matematika, ini terkait tugas 3. Nah, misalnya kita ingin ini misalnya tugas 3, kita klik ya, kita pilih. Nah, di sini kita beri keterangan, misalnya bangun ruang ya, bangun ruang. Setelah itu kita kirim. Nah, di sini udah ada bangun ruang ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk menambah materi-materi di sini, dan juga kita bisa ini ya, bisa ngepin ya. Ngepin itu maksudnya pin post itu artinya sesuatu yang penting gitu, jadi kita pin gitu. Nah, di pojok atas itu ada titik 3. Di situ kita bisa membagikan kelas kita, bisa menggunakan kode invitasi. Kode invitasi itu bisa kita salin ya, di sini bisa kita salin. Setelah itu kita kirimkan seperti itu, atau bisa kita undang pengguna yang telah terdaftar dalam assembler. Misalnya siapa, username-nya apa, tinggal kita klik di sini gitu. Seperti itu. Kalau materi juga bisa kita tambah di sini. Sama halnya tadi dengan di beranda, bisa kita unggah tautan, unggah berkas, unggah video, ataupun unggah pesan ya, ataupun unggah assembler project seperti itu. Di sini anggota, kita bisa mengundang guru-guru ya, dengan membagikan kelas yang ada. Nah, contohnya di sini kelas yang ramai ya, di sini ya. Di sini kan ada anggota nih. Anggotanya banyak sekali. Misalnya di sini kita ambil di sini Ika Sari Fitriana. Kita lihat. Nah, ini adalah salah satu anggota di kelas ini, Ika Sari Fitriana. Di sini ada seperti itu. Oke. Jadi walaupun kelas itu nantinya guru yang membuat, tapi siswa juga bisa menambahkan konten-konten di berandanya seperti itu. Oke, itu untuk kelas. Sekarang untuk menu topik. Nah, di sini di menu topik ini banyak sekali ya. Ada terkait topik ilmu kehidupan, ada terkait topik fisika, matematika. Jadi ini adalah konten-konten 3D ataupun AR yang sudah dibuat oleh kalau bisa dikatakan anggota-anggota assembler seperti itu. Kan bisa nanti di-upload di sini. Jadi kontennya kita bisa share seperti itu. Jadi orang lain bisa lihat konten yang sudah kita buat. Nah, di sini terkait kontennya banyak sekali kontennya.
misalnya kita ambil ini. Jadi lamanya ini itu tergantung dari banyaknya konten 3D yang kita masukkan. Nah, di sini ini. Nah, ini terkait apa ini? Perkembangan vegetatif. Di sini biologi berarti ya. Nah, di sini ada alami dengan buatan. Di sini di sini adalah 3D-nya. Tapi kalau misalnya saya mau lihat AR-nya, saya klik di sini. Oke, ini. Nah, ini bisa kita lihat ya, seperti itu. Nah, di sini di yang gambar kamera ini bisa kita ngerekam ya. Halo anak-anak, ini bisa apa kita kabar kalian rekam semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Oke, seperti itu ya, salah satunya yang bisa saya contohkan. Nah, setelah itu di sini ini bisa kita cari lagi yang lebih banyak dan pengguna, konten resmi ya, ini resmi, yang ini semua, jadi semua yang ada di sini. Oke, seperti itu untuk menu topik. Jadi topik-topik ini nanti sebenarnya bisa kita bagikan ke kelas-kelas yang telah kita buat, seperti itu. Nah, di sini ada menu kamu. Nah, di menu kamu ini adalah apa namanya, proyek-proyek yang kita buat, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ini akun yang free ya. Jadi sebenarnya akunnya ada yang premium, jadi harus berlangganan dulu. Kalau yang premium ini yang saya pakai adalah akun yang free. Jadi kalau akun yang free itu sendiri itu memang ada batasannya, seperti itu. Nah, kalau di sini jadi kita misalnya mau buat konten 3D atau AR. Jadi di sini kita klik tanda plus. Jadi kita pilih editor klasik atau editor sederhana. Saya pilih editor sederhana. Kita blank project. Oke, save dulu, nanti bisa kita rename. Nah, di sini ada marker area. Jadi kita nanti meletakkan konten-konten 3D-nya di marker area ini. Jadi di kotak ini, seperti itu. Nah, di sini di yang garis 3 ini, di menunya ada menu save, ada menu rename. Jadi untuk mengubah namanya ada duplicate project. Jadi kalau misalnya kita ingin menduplikasi project kita, mengubah background ya, di sini ada editor setting, on screen guide itu petunjuk ya. Nah, di sini ada reset kamera. Reset kamera ini nanti fungsinya apabila misalnya kita untuk memfokuskan kamera kembali, kamera kita di sini. Gitu. Oke, contohnya gini, kita buat ya, misalnya kita buat. Nah, di sini ada tanda plus. Di sini bisa kita masukkan 3D object, teks, gambar, video, dan kita bisa note atau bisa kita masukkan note. Kita coba di 3D object. Kita akan buat misalnya sebuah ruangan. Sebuah ruangan berarti kita butuh sofa, butuh table, butuh kursi, dan lain sebagainya. Misalnya kita ambil yang ini. Kita tap ya, kita tap di mana saja. Nah, di sini. Nah, untuk memindahkannya cukup klik, tarik, dan tahan, seperti itu. Nah, kalau ini pas ya, jadi dia memang berada di area markernya.
dan di sini. Nah, kalau misalnya kita ingin merotasi, kalau dari bawah itu rotasinya, nah gini jadinya kan. Nah, jadi kalau misalnya mau merotasi ini menjadi ke depan, kita hadapkan dulu, dia lihat dari atas, baru kita rotasikan seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Kalau misalnya nanti bentuknya di sini melayang ya, melayang misalnya gini nih. Nih, gini nih, jauh sekali dari area markernya, maka di sini kita bisa tekan tanda panah yang ini, terus kita tarik dan taruh ke bawah seperti itu ya. Nah, itu untuk meletakkan 3D objeknya. Misalnya kita ingin tambah lagi nih, tambah misalnya kan di sini udah ada kursi nih, berarti kita butuh meja. Kita masukkan mejanya, kita tap di sini. Nah, mejanya kan gini nih, berarti kan kita harus putar ya. Berarti kita tap, berarti kita lihat dari atas, baru kita putar. Oke, setelah kita putar, berarti kita ginikan lagi. Nah, kita dekatkan dengan kursinya. Kalau dilihat dari sini kursinya belum pas nih, berarti kita geser lagi seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan ornamen-ornamen lainnya. Misalnya kita mau tambahkan di sini ada sebuah kipas angin misalnya. Kita tap di sini. Oh, kipasnya di sini. Kipasnya harus menghadap ke ini, ke orangnya. Nah, kita putar. Setelah itu kita tilikkan. Kita mau kasih di sini nih aja deh. Jadi harus kita putar lagi. Putar ke sini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya. Untuk meletakkan objek-objeknya. Misalnya kita mau kasih teks di sini. Kita tinggal tap di sini. Terus bisa kita ganti teksnya tentang apa? Misalnya ruang kerja misalnya ya. Oke, di sini hurufnya bisa kita ubah, mau warna pink misalnya. Ya. Oke. Nah, ini bisa kita kedepankan. Ini bisa kita, ini kan agak ngambang nggak nih ya? Kita dekat. Enggak nih. Oke. Front area, marker area. Oke, jadi di sini bisa kita, nah di sini edit text, sini bisa edit, bisa diganti warna dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan gambar, tinggal tambahkan gambar. Misalnya kita tambah, kita simpan di sini misalnya ya. Pilih, bisa kita capture atau bisa kita ambil dari galeri. Contohnya kita akan ambil dari galeri. Contohnya ini misalnya. Nah, ini gambarnya. Bisa kita kecilin. Oh, jauh sekali. Bisa. Kecilkan, bisa kita tarik. Atau kita ubah aja ya gambarnya. Kayaknya ini agak susah nih. Jadi bisa kita hapus. Kita tambah image lagi. Tap anywhere. Kita tambahkan apa ya? Gambar apa? Oke, misalnya kita gambar ini deh. Ini ada gambar panda di sini. Kita kecilin dulu. Di sini kan kamera kita udah nggak fokus nih, jadi kita reset kamera. Nah, seperti itu.
reset kamera lagi biar lebih fokus. Kita ambil dari atas, kita putar. Oke, seperti itu tadi. Kita dikecilkan, terus kita kita simpan di lantai ya, seperti itu. Kecilkan, kita putar. Atau kita mau kecilkan lagi, atau kita mau simpan di atas meja sini misalnya. Kita tarik, ups. Anggap aja ini foto gitu ya. Oke, ini kan masih ngambang nih, masih di atas ini, jadi kita turunkan lagi. Oke. Nah, seperti itu. Terus misalnya kita ingin menambahkan ke video. Kalau video tetap kita harus ambil URL-nya dulu ya, nanti ya. Ini bisa dicoba. Terus untuk notes, kita ingin memberi nama ini misalnya. Ini warnanya kan biru, bisa kita beri warna merah. Terus kita enter teksnya. Ini apa? Kipas angin. Dah. Oke, jadi nanti kalau diklik bisa kelihatan. Nah, ini kan angka satunya ini enggak pas nih di kipasnya. Oke. Nah, dari kipasnya ya. Nah, seperti itu. Jadi masih nanti bisa kita tambahkan bentuk-bentuk lainnya lagi di sini ya. Oke. Setelah ini jadi, kita bisa preview dengan konten dengan 3D. Jadi kalau 3D di sini, kalau 3D itu jadi marker areanya itu hilang. Terus kalau pakai AR, kita coba letakkan di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita klik ini, satu ini, atau kita klik lagi di sini. Nah, seperti itu ya. Oke. Itu tadi untuk objek-objek 3D-nya. Setelah selesai, di sini bisa kita unggah. Ya, bisa kita unggah. Saving. Jadi proses savingnya itu bergantung pada banyak atau tidaknya objek yang kita gunakan di dalamnya, seperti itu. Dan tergantung juga dari sinyal internet yang kita miliki. Oke, karena tadi yang kita buat itu ternyata tidak tersave karena jaringannya terputus ya. Makanya untuk menghindari hal yang seperti ini, nanti pada saat memang kita membuat, misalnya menyimpan satu objek 3D, usahakan save terlebih dahulu, setelah itu lanjutkan. Jadi save-nya berkala seperti itu. Jadi yang seperti tadi, karena memang terkendala jaringan, jadi pas waktu nge-save-nya jaringannya terputus, maka tidak tersave seperti itu. Tapi pada dasarnya untuk membuatnya sendiri itu sama saja. Jadi saya buka yang memang sudah saya buat ya. Nah, di sini diubah. Saya ubah seperti itu. Kita buka sebentar. Oke. Nah, di sini ya. Di sini sama aja sebenarnya, menambahkan objek, memberi nama ya, memberi note, terus menambahkan gambar. Setelah ini jadi, setelah itu bisa kita, tadi kan kita sudah tahu bagaimana caranya preview ya, preview. Jadi sekarang kita mau mengupload gitu. Nah, di sini untuk menguploadnya sendiri bisa kita publikasi project ya, publikasi project, atau kita bisa bagikan ke kelas, atau kita bagikan tautannya
atau embednya, atau bagikan marker QR-nya. Kalau marker QR nanti dia bentuknya seperti ini bisa kita bagikan ke kelas seperti itu. Jadi tinggal unduh, nanti baru kita masukkan ke kelas, atau bisa kita kirim via WA atau via email dan sebagainya seperti itu. Nah, setelah itu di sini bisa kita unduh marker. Bentar. Oke, nih di sini nih bisa download marker seperti itu. Saya nggak mau downloadnya, jadi di sini setelah itu saya bisa membagikannya, mempublikasikan. Kita coba publikasikan. Nah, kalau publikasikan di sini gambar sampulnya bisa kita ubah sebenarnya, ya. Tinggal tergantung. Kalau misalnya mau ambil gambar sendiri, silakan ambil di daerah mana. Misalnya di sini capture. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita pilih ya, mau yang ini atau nanti kita ambil gambar sendiri. Terus kita beri nama proyeknya. Misalnya di sini saya beri nama matematika ya. Setelah itu deskripsi proyeknya mengenai apa? Bangun ruang misalnya. Terus di sini kita bisa pilih pribadi, bisa kita pilih public seperti itu. Kalau public, topiknya apa? Nah, di sini misalnya life science, fisik, misalnya matematika nih kita pilih. Terus di sini bahasanya Inggris, guys. Atau bahasanya kita mau pilih bahasa Indonesia misalnya. Nah, setelah itu kita tekan menerbitkan seperti itu. Tekan menerbitkan. Oke. Nah, jadi proyek yang kita miliki sudah terpublish gitu. Terus ini ada pengaturan publikasinya. Nah, pengaturan publikasinya kembali tadi ke yang tadi seperti itu. Nah, itu dia cara bagaimana kita membuat sebuah proyek atau konten 3D maupun AR. Kita exit project. Yes. Nah, jadi di sini bedanya kalau kita pakai yang aplikasi yang Assembler Edu sendiri, itu bedanya tadi yang saya sudah katakan di awal, bahwa kita tidak bisa menambahkan atau mengimpor objek 3D dari luar seperti itu. Jadi yang hanya bisa kita gunakan adalah objek 3D yang memang sudah disediakan di dalam aplikasinya sendiri. Tapi kalau kita ingin mengimpor objek 3D, kita bisa menggunakan Assembler Studio yang bisa kita buka di Windows ataupun di Mac seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara membuat konten 3D ataupun AR dan penjelasan-penjelasan lainnya terkait Assembler sendiri seperti itu. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.